Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, nahmadullah ala ni'matihi al-katsiratil ghazirah allati biha nastati an najtami fi hadhihi al-fursah wa fi hadzal waqt li muwasalati ma bada'na bil ams wali at-tadarusul jama'i ma'a madatin insyaallah. Dan di pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan kita yang lalu. Dan ya gambarnya di sini agak lambat gitu, jadi ya lambat banget, nggak enak gitu dilihat. Tapi kalau di antum jelas ya gambar kamu tulis ini, jelas nggak? Jelas ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Di pertemuan kita kemarin iya buram dikit memang. Bisa antum setting di kualitas 720 kayak anak setting 720, cuman jadinya gambarnya kayak lambat gitu, jalannya kayak lambat gitu. Di pertemuan kita kemarin kita sudah pelajari bab i'rab ya. Nah, bentar matiin pas dulu. Kita sudah pelajari bab i'rab, apa itu pengertian dan definisi daripada i'rab. Yang mana i'rab itu adalah, definisinya adalah perubahan harakat akhir yang ada pada isim. Ya, ini pembahasan tentang i'rab isim maksudnya ya. Ya, perubahan harakat akhir yang ada di isim dikarenakan atau disebabkan oleh perubahan kedudukan dia, ya, kedudukan isim tersebut di dalam setiap jumlah. Jadi itu yang definisi dari i'rab, atau dalam bahasa Arabnya kemarin taghayyuru harakati al-huruf al-asma al-akhirah li bisa babi al-amil ad-dakhil 'alaiha. Ya, itu bisa babil amil ad-dakhil 'alaiha, karena disebabkan oleh pengaruh atau yang dinamakan dengan amil. Pengaruh di sini itu adalah yang dimaksud dengan kedudukan kayak misalkan mubtada, khobar, maf'ul bi, fa'il, maf'ul li ajli dan lain sebagainya. Itu namanya yang dinamakan dengan amil atau perubahan kedudukan dalam suatu jumlah. Perubahan kedudukan isim dalam setiap jumlah yang menyebabkan perubahan harakat. Dan sudah kita pelajari juga kemarin bahwasanya i'rab di isim itu ada 3. I'rab di isim itu ada 3. Yang pertama rafa atau marfu, terus yang kedua nasab atau mansub, sama saja. Yang ketiga jarun atau majrur. Jadi antum bisa katakan jar, rafa, nasab, jar, atau mansub marfu, majrur, sama saja. Dan di pertemuan kemarin kita bahas satu bab tersendiri, yaitu bab alamatul i'rab fil asma. Tanda-tanda i'rab di berbagai isim, di berbagai jenis isim. Yang mana itu Anda bikin tabel, dan jadi ada 9 jenis isim yang mempunyai yang mempunyai alamat atau tanda-tanda i'rab yang berbeda-beda sesuai dengan jenis isim tersebut. Mulai dari isim mufrad, musanna, jamak taksir, muzakkar salim, jamak muannats salim, isim maksur, isim manqus, asma khamsah, dan isim mamnu' minat tanwin atau mamnu' minas sharaf. Jadi ada 9 itu yang memiliki
alamat-alamat i'rab yang berbeda-beda. Ya ada kesamaan mungkin satu dua. Ya secara garis besar beda memang. Dan setelah kita pelajari alamat-alamat i'rab di 9 isim tersebut di pertemuan kemarin itu, di sini kita akan menarik kesimpulan dari alamat-alamat i'rab yang ana bikin tabel ini. Kalau diperhatikan ya, alamat-alamat i'rab ini, tabel alamat i'rab ini kalau kita perhatikan, kalau kita lihat-lihat itu terdiri dari dua bagian. Alamat-alamat i'rab itu secara garis besar itu ada dua bentuk, dua bagian gitu. Yang pertama itu ada yang alamat i'rab ya sebagian isim itu yang ada sebagian isim itu yang alamat i'rabnya itu menggunakan huruf. Maksudnya gimana? Kayak misalkan ini jamak atau isim musanna ini. Ini alamat i'rabnya kalau rafa menggunakan alif, kalau nasab menggunakan ya, dan kalau jar juga menggunakan ya. Ini kan alif, ya, dan ya ini dia adalah huruf kan, huruf hijaiyah kan. Jadi kalau kita perhatikan kayak gitu, ini menggunakan huruf al-isim musanna. Terus misalkan kayak jamak mudzakkar salim juga menggunakan wawu, ya, dan ya ini juga huruf hijaiyah. Terus asmaul khamsah juga menggunakan huruf. Jadi kalau kita perhatikan ada yang menggunakan huruf dan ada juga yang menggunakan harokat. Maksudnya apa ya, kayak isim mufrad ini kan alamat rafa'nya menggunakan dhammah, alamat nasab menggunakan fathah, dan alamat jarnya menggunakan kasrah. Begitu pula kayak jamak muannats salim, jamak taksir, isim maksur, isim mankus, dan isim mamnu min tanwin itu alamat-alamat i'rabnya rafa, nasab, dan jarnya itu menggunakan harakat, dhammah, fathah, dan juga kasrah ataupun ya kayak gini. Ya harakat ya. Jadi secara garis besar kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya alamat-alamat i'rab ini memakai dua jenis. Ada yang memakai alamat i'rab yang memakai huruf seperti jamak mudzakkar salim dan isim musanna, atau seperti asmaul khamsah ini memakai huruf hijaiyah maksudnya. Dan yang kedua itu yang memakai harakat, dan itu lebih mendominasi, lebih banyak. Kayak isim mufrad, isim jamak taksir, jamak muannats salim, isim maksur, mankus, dan isim mamnu min tanwin itu menggunakan harakat alamat i'rabnya semuanya. Jadi kalau kita tarik kesimpulan, alamat i'rab yang ada di isim itu terbagi menjadi dua secara garis besar. Mengapa anak sampaikan ini kesimpulan ini? Karena mungkin kita nggak tahu ya, mungkin antum kedepannya pakai kitab apa, muqarrarnya yang di Al-Irsyad juga nggak tahu anak. Karena juga belum pernah ke sana sama sekali. Al-Irsyad itu cuma sekali kayaknya dulu waktu kelas 4 SD itu. Jadi ya siapa tahu kan kedepannya pakai kitab, misalkan di SMA pakai Syarah Ibnu Aqil misalkan. Di situ tuh dijelas secara garis besar itu, dan di kitab-kitab nahwu yang lumayan lanjutan ya, itu kalau menyampaikan bab alamat i'rab itu pertama kali secara garis besar dibagi menjadi dua ya kok. Ya biasanya di kitab-kitab lanjutan dibagi menjadi dua secara garis besar, yaitu alamat i'rab yang menggunakan huruf dan alamat i'rab yang menggunakan harakat. Jadi pembagiannya kayak gitu secara garis besar biasanya di awal-awal mempelajari i'rab itu di kitab lanjutan kayak gitu biasanya. Jadi di sini kita tandai dulu yang mana yang pakai huruf dan yang mana yang pakai harakat. Jadi misalkan ini yang pakai huruf, anak tandain pakai pena hijau ya. Semoga aja kelihatan sih. Isim musanna ini pakai huruf. Iya agak hijau kelihatan ya. Jamak mudzakkar salim pakai huruf. Sama asmaul khamsah juga pakai huruf. Jadi ada 3 jenis isim yang alamat i'rabnya rafa, nasab maupun jar itu menggunakan huruf. Ini juga untuk mempermudah hafalan alamat i'rab. Karena alamat i'rab itu mau nggak mau ya harus dihafal untuk bisa belajar i'rab. Terus yang menggunakan harakat tanda-tandain pakai spidol biru. Isim mufrad. Kotak ini kita Apa?
Tandanya kotak aja, kurang nampak soalnya warnanya tuh. Kurang nampak. Oh iya, gini aja deh. Gimana ya? Di samping ini. Kotak. Ini. Masa kurang nampak kalau lingkaran? Aduh. Malah jadi globur. Warnanya kurang nampak tuh. Iya, memang sih. Itulah. Coba gimana pakai yang biru yang. Nah, yang ini birunya agak tebel. Ya, coba ya. Nampak lah ya. Iya. Bismillah. Ya hijau sama biru sama merah kurang jauh beda. Nggak jauh beda. Nanti anak hijau ulanginya. Ya, jadi yang apa namanya? Yang pakai harokat itu semufrad, jama taksir, jama apa namanya? Mana salim, isim maksur, isim mankus, dan juga isim mamnu. Ini tanwin. Kalau yang pakai harokat ini sebenarnya basic, alamat bisa dikatakan alamat i'rab yang basic itu yang pakai harokat. Justru yang apa namanya? Yang menggunakan huruf itu yang tambahan. Nana ulangin yang pakai yang hijau ini, pakai yang pena hijau. Udah agak kelihatan ya, agak kelihatan. Oke, dan ya Afif, sedikit kelihatan lah, insya Allah. Lingkarin beberapa kali ini rupanya yang pakai huruf. Jadi ada 3 yang pakai huruf dan 5 yang 6 yang pakai yang menggunakan apa namanya itu harokat. Jadi kalau kita hapus dan kita bikin apa namanya itu point faktor gitu, jadi kita bisa lebih jelas lagi. Akhirnya aja sih. Jadi intinya kayak gitu. Anak sekarang bikin namanya point faktor. Insyaallah ahlan. Antum biasanya kalau libur gini bangun tidurnya tetap tepat waktu kan ya? Kan biasanya kalau ada orang-orang yang itu kalau liburan dimanfaatin untuk tidur. Jadi bangun jam 12 siang. Tidur seharian. Tarik kesimpulan, jadi alamat i'rab fil asma itu terbagi menjadi 2 secara garis besar. Secara garis besar terbagi menjadi 2. Yang pertama bil harokat, bil huruf. Terus yang kedua bil harokat, bil harokat, bil huruf sama bil harokat. Bil huruf itu apa saja? Ada 3 tadi yang kita lingkarin. Bil huruf itu jadi ada 3. Yang pertama isim musanna. Yang kedua isim jamak
mudzakkar salim. Terus yang keempat adalah apa tadi? Al-asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Sebenarnya pengen ganti papan tulis, cuman belum sempat mau keluar. Jebol. Jadi 3 ini ya, isim musanna, jamak mudzakkar salim, dan asmaul khamsah yang alamat i'rabnya itu menggunakan huruf. Maksudnya kayak gimana ya? Kalau isim musanna kan kalau rafa maka alamat rafa'nya adalah apa? Alif. Dan alamat nasabnya ya. Terus alamat jarnya juga ya. Begitu pula kalau jamak mudzakkar salim, alamat rafa'nya wawu. Alamat nasab ya, alamat jar ya juga. Asmaul khamsah, alamat rafa'nya wawu, alamat nasabnya alif, dan alamat jarnya ya. Jadi wawu, alif, dan ya itu termasuknya huruf kan, bukan harokat. Kalau harokat kan dhammah, fathah, kasrah, dhammah tain, fathah tain, kasrah tain, sukun, dan lain sebagainya. Itu harokat baru. Kalau yang kayak gini tuh pakainya huruf ya. Terus kalau yang ada yang menggunakan harokat, alamat i'rabnya yang menggunakan harokat itu ada 6 tadi. Yang pertama ismul mufrad, pastinya ini basic alamat i'rab itu. Makanya dikatakan alamat i'rab yang ada di isim mufrad itu adalah alamat i'rab al asliyah. Tapi kalau yang itu yang selain dari isim mufrad itu dikatakan alamatul i'rab al far'iyah. Al asliyah kalau yang di mufrad, karena dia memang basicnya asal dari semua alamat i'rab itu yang pakai alamat i'rab yang ada di isim mufrad ini. Kemudian kalau dia dijamakkan, dimusanakan, baru berbeda alamat i'rabnya. Maka dinamakan alamat i'rab yang ada di selain di isim mufrad itu namanya alamat i'rab far'iyah. Isim mufrad yang pertama, terus tadi isim jamak taksir, jam'ut taksir. Terus yang ketiga isim mufrad, isim jamak taksir, apa tadi? Isim jamak muannats salim, jamak muannats salim. Oh ya, antum di pondok belajar ini enggak khot gitu enggak? Perlu nggak kita belajar khot itu kira? Belajar. Jadi kita belajar khot, misalkan kayak gini kan yang anak gunakan biasanya ini khotnya kadang pakai khot naskhi itu yang kayak gini ini khot naskhi, atau kadang pakai khot rik'ah itu yang fungsionalnya itu buat nulis cepat, jadi agak berantakan gitu tapi bagus dilihat itu. Jadi yang khot yang untuk thalib, yang untuk murid untuk nulis di buku tulis itu ada 2, khot naskhi sama khot rik'ah yang bisa dipakai. Yang anak pelajarin itu jamak muannats salim. Terus yang keempat itu apa tadi? Jadi lupa. Mangkus maksud apa nih Pak? Ismun mankus, isim maksur sama ismun mamnu minat tanwin. Ismun mankus, ismun makasur, yang terakhir adalah ismun mamnu minat tanwin. Ya, jadi ini adalah pembagian isim secara garis besar, pembagian isim sama pembagian alamat i'rab yang ada di isim secara garis besar. Kalau yang di fi'il nanti juga kayak gitu, ada yang menggunakan harokat kayak fi'il mufrad, fi'il biasa,
itu pakai harokat. Terus ada yang menggunakan huruf kayak apa namanya, enggak ada yang menggunakan huruf ya, di fi'il itu enggak ada yang menggunakan huruf, adanya menggunakan hadfu harfil ilah, hadfun nun, itu kayak gitu. Jadi ini secara garis besar ada dua alamat i'rab yang ada di sini. Oke, kalau sudah insya Allah mafhum ya ini. Kalau ada yang tanyakan padahal, kalau nggak ada ana apa namanya itu share screen bentar. Apa nih? Chrome want to share the content of your screen with Google. Apa ini? Jadi jendela. Yang ngerekam Sakif. Barakallahu fi. Bentar. Bentar. Mana tuh? Bentar, belum ketemu. Nyari ininya. Aku gak keluar dah. Share the window kan? Share window. Kok gak keluar ya? Bentar. Udah share window kok. Wah, ngebug. Ya udah, Hana saya coba share seluruh layar gitu ya. Coba loading. Kalau share seluruh layar tuh kadang berat gitu, patah-patah. Kelihatan ya? Ya, oke. Ini gimana ya? Nah, udah. Bagus. Sip. Jadi ini yang di sini ini kan yang anak bikin tabel kemarin ya. Tabel alamat i'rab. Ini. Mana lagi? Ya, ini bab pertamanya. Terus ini jamak muannats salim, jamak taksir, asmaul khamsah, dan juga mamnu minas sharaf. Terus kemudian mamnu minas sharaf itu apa namanya, besok ya, insya Allah besok atau habis ini kita pelajari bab sendirinya. Kita perdalam apa itu mamnu minas sharaf dan beberapa ketentuannya. Baik, jadi ini yang selanjutnya kita bahas. Jadi setelah kita mengetahui alamat-alamat i'rab, kita mengetahui apa definisi dan pengertian dari i'rab itu sendiri itu apa. Ya, jadi i'rab itu ulangi lagi, i'rab itu ketika antum ditanya untuk meng'irab apa i'rab kata ini, bukan gini. Pertanyaannya itu bukan gini. Kalau antum ditanyanya atau disuruh gini, coba i'rab kalimat ini atau kata ini, coba i'rab ya. Atau kan itu kalau i'rab itu artinya antum di fi'il amr disuruh untuk mengi'rab a'rib ya. Kalau bahasa Arabnya, kalau anda ngomong bahasa Arab, a'rib hadhil kalimah gitu. Baru antum jawabnya secara lengkap. Misalkan Muhammadun mubtada'un marfu wa alamat raf'ihi dhammah. Itu kalau orangnya yang ngomong itu bilangnya a'rib hadhil kalimah. Tapi kalau misalkan ditanya gini, apa i'rab kata ini? Apa i'rabnya? Itu antum jawabnya kalau nggak irofa, nasab atau jar itu ya. Tapi kalau misalkan coba i'rab kata ini atau a'rib hadhil kalimah, itu jawabannya antum jawab lengkap ya, kayak biasa mengi'rab gitu. Fa'ilun marfu, mubtada marfu bi dhammah, atau maf'ulun bihi mansub bil fathah gitu, dan lain sebagainya.
itu kalau disuruh mengi'rab. Tapi kalau cuma ditanya apa i'rabnya, itu antum jawabnya rafa, nasab ataupun jar. Terus kemudian kalau ditanya mengapa dia rafa, apa kedudukannya dalam jumlah, baru antum jawab misalkan dia sebagai mubtada, khabar ataupun fa'il ataupun dan lain sebagainya ya. Baik. Jadi setelah kita mengetahui i'rab itu sendiri tadi dan mengetahui apa saja itu i'rab ada 3 tadi, rafa, nasab, jar itu. Kemudian kita juga mempelajari alamat-alamat i'rabnya. Alamat-alamat i'rab yang ada di setiap isim. Yang mana itu ada 9 isim ya dengan alamat i'rab yang berbeda-beda. Dan kemudian sudah kita tarik kesimpulan tadi secara garis besar bahwasanya alamat i'rab itu terbagi menjadi 2 bagian. Yang mana yang pertama yang menggunakan huruf, ada 3 jenis isim. Terus yang menggunakan harokat, menggunakan alamat i'rab yang menggunakan harokat itu ada 6 jenis isim. Mulai dari mufrad, jamak muannas salim, jamak taksir, manqus, maksur, dan juga isim mamnu minas sarf. Jadi setelah kita pelajari itu, kita sekarang pelajari amil ya. Kemarin kan anak di pengertiannya itu gini, pengertian dari i'rab itu adalah taghayyuru harakatil asma al akhirah bisa babil amil ad-dakhil alaiha, karena disebabkan oleh amil yang masuk atau yang menjadi penyebab perubahan harokat tadi. Apa sih amil itu? Amil itu yang dimaksud adalah ya keadaan-keadaan i'rab atau misalkan kedudukan-kedudukan suatu isim, suatu kata, suatu isim di suatu jumlah, di suatu kalimat, di suatu jumlah. Gampangnya biar beda. Ana bilang ini pakai bahasa Arab ya. Ana bilang kalimat itu kata, jumlah itu kalimat. Oke. Jadi amil itu adalah yang dimaksud dengan amil adalah kedudukan-kedudukan, berbagai macam kedudukan isim di setiap jumlah. Ya misalkan di jumlah ini dia menjadi mubtada, habis itu dia menjadi maf'ul bih atau fa'il atau maf'ul mutlak, maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah. Mungkin antum baru tahu istilah maf'ul seperti ini. Ada beberapa maf'ul seperti ini ya. Mungkin antum baru dengar. Jadi insya Allah kalau cukup waktu kita pelajari juga yang bab maf'ul, beberapa maf'ul ini. Memang agak susah, cuman insya Allah bisa. Tapi sementara untuk sekarang kita mulai dari kedudukan isim di i'rab marfu ya. Maksudnya adalah mengapa isim tersebut itu marfu, itu kenapa, kedudukannya itu sebagai apa ya, ini yang akan kita pelajari. Jadi halatu raf'il ism, keadaan-keadaan atau kedudukan isim yang menyebabkan dia itu menjadi marfu. Itu apa saja? Yang pertama al-fa'il, kedudukannya sebagai fa'il atau biasanya apa ya kalau dalam istilahnya itu subjek ya, subjek atau predikat kalau dalam predikat kalau nggak salah, predikat subjek sih kalau nggak salah, subjek ya, benar subjek ya, subjek. Naibul fa'il itu pengganti. Kalau diartikan secara itu entengnya itu pengganti fa'il. Jadi dia itu maf'ul bih, kemudian karena fa'ilnya dibuang, dia menduduki tempatnya fa'il. Dia dijadikan fa'il karena fa'ilnya yang asli itu dibuang. Itu pengertian dari biasanya setelah fi'il majhul pastinya. Jadi fi'ilnya itu dimajhulkan, misalkan gini ya, daraba Muhammadun kalban. Itu kan Muhammadunnya fa'il, kalbannya maf'ul bihi mansub bil fathah, gitu kan ya. Cuman misalkan kita buang Muhammadunnya, isim Muhammadunnya enggak, karena suatu alasan kita buang Muhammadunnya. Kemudian kalau kita buang itu kan jadinya daraba kalban. Kan enggak jelas siapa yang tahu-tahu kalbannya mansub itu kenapa? Siapa yang fa'ilnya itu siapa, kan enggak jelas. Oleh karena itu fi'ilnya dimajhulkan. Maksudnya dimajhulkan adalah dijadikan kalau dalam bahasa Indonesia kan ada kata tambahan ada kata tambahan di. Misalkan kayak memukul atau dipukul. Ya gitu ya, memukul atau dipukul. Jadi
Coba masuk lagi fathi. Jadi kayak gitu. Jadi misalkan udah dibuang fa'ilnya, jadinya kalau dalam bahasa Indonesia itu dimajulkan itu jadi diubah jadi dipukul. Jadi yang awalnya Muhammad memukul anjing, jadinya anjing dipukul. Jadi kalau memajulkan tuh arti apa namanya, dengan cara adalah fiilnya itu harokat awalnya kita dhammah, terus harokat sebelum huruf sebelum akhir itu kita kasroh. Jadi misalkan doraba jadi dzuriba, dzuriba. Mungkin antum pernah atau belum ini belajar majhul kayak gini? Kalau belum, Udah tadi. udah ya, insya Allah ya. Insya Allah tahu lah apa itu isim apa fiil mabni majhul itu, insya Allah tahu lah ya. Jadi cara memajhulkan tuh kayak gitu. Huruf awal fiil itu kita harokat dengan harokat dhammah, terus huruf sebelum akhir kita kasrohkan. Huruf sebelum akhir itu kita harokati kasroh. Jadi dari awalnya doroba jadi duriba. Terus yang kalban yang awalnya mansub tadi kita jadikan marfu karena ya itu tadi, itu yang dinamakan dengan naibul fa'il karena dia mengganti kedudukannya si fa'il yang dibuang tadi. Terus artinya, jadi kalau kita artikan jadinya anjing itu telah dipukul, bukan memukul, dipukul, duriba. Karena posisinya si anjing, maksudnya si anjing ini dia menggantikan fa'il Muhammad yang dibuang. Aku bisa, tapi insya Allah nanti kita pelajari secara terperinci apa itu fa'il, apa itu naibul fa'il. Nah, tapi intinya ya ada 4 ini apa namanya, keadaan isim atau kedudukan isim dalam satu jumlah yang menyebabkan dia menjadi marfu, yang menyebabkan dia memiliki i'rab marfu, yaitu fa'il, naibul fa'il, mubtada, dan juga pastinya khabar. Ataupun isim kana. Ini kalau misalkan antum udah pelajari isim kana dan isim inna itu, khabar inna itu nggak jauh beda sama mubtada khabar, ikhwan. Isim kana dan inna itu kalau nanti kita pelajari ya, kana dan inna itu ya sebenarnya awalnya itu mubtada khabar. Awalnya mubtada khabar biasa. Ya biasa kayak misalkan al-masjidu kabirun, ya bisa mubtada khabar, susunan biasa kan ya. Cuman dia kemasukan kana sama inna, jadinya ada perubahan harokat sedikit di situ. Nanti insya Allah kita bahas. Jadi ada ini, ada 6 ya, 7 sama pengikut ini, maksudnya apa? Pengikut ini itu ya ikut ikhwah. Jadi di setiap kedudukan i'rab itu bakalan ada ini tawabi lismin marfu, terus nih tawabi lismin masuk, terus tawabi lismin majrur. Jadi tawabi itu maksudnya mengikuti, dia itu mengikuti isim sebelumnya, harok apa i'rabnya itu maksudnya apa ya, kayak naat misalkan ya, naat atau sifat. Insya Allah nanti udah pelajari naat ini ya, itu dia mengikuti isim yang disifati man'ut. Dalam bahasa Arab itu isim yang disifati itu adalah man'ut atau mausuf. Jadi misalkan mausufnya itu marfu, kayak misalkan ra'aitu masjidan kabiran. Kabiran di situ sebagai naat dari masjid, sebagai sifat dari masjid. Dia ngikutin i'rabnya masjid. Masjidnya mansub ya karena maf'ul bih, maka naatnya juga mansub. Ra'aitu masjidan kabiran. Misalkan kalau marfu ya, anta talibun jadidun. Jadidun di situ marfu karena dia mengikuti isim sebelumnya, karena dia sebagai sifat atau naat dari isim talib yang terletak sebelumnya itu. Dan karena talibnya marfu sebagai khobar ya, anta talib i'rabnya adalah khabar marfu bid dhammah, maka begitu pula dengan naatnya. Naatnya juga otomatis ikut i'rab isim yang sebelumnya, ikut i'rab yang disifati atau yang dikenal dengan man'ut. Ikut marfu juga. Pokoknya tawabi ini selalu ikut i'rab isim yang berkaitan dengannya, yang apa namanya, lebih tepatnya yang berada pas sebelumnya itu. Taukid juga, nanti taukid itu adalah penguat ya, wah. Taukid itu adalah penguat. Al-ataf, ataf itu kayak misalkan gini, apa namanya, dakhala
atau jalasa Muhammadun wa Aliyun, jalasa Muhammadun wa Zaidun misalkan, jalasa Muhammadun wa Zaidun. Jadi yang dimaksud dengan ataf itu setelah huruf wawu itu Zaidun. Terus badal itu nanti ya insya Allah yang bab-bab ini itu untuk lebih dalamnya kita akan pelajari di satu persatu nanti di bab selanjutnya insya Allah. Jadi di sini kita mengenal secara atau kita kita pelajari secara awalnya aja dasarnya apa itu fa'il, naibul fa'il, mutabi' dan khabar dan sebagainya. Kemudian nanti di bab selanjutnya kita pelajari satu persatu fa'il dan berbagai macamnya, naibul fa'il dan berbagai pelajaran-pelajaran yang ada di dalamnya, begitu pula selainnya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang setelah kita mengetahui itu tadi ikhwah, mengetahui kedudukan isim yang menyebabkan dia itu menjadi marfu'. Kemudian sekarang kita pelajari ini, apa yang dimaksud dengan ismun mamnu' minat tanwin. Ya, secara gampangannya ismun mamnu' minat tanwin itu adalah isim mufrad atau dia itu berupa isim jamak taksir, akan tetapi dia itu tidak boleh ditanwin. Gitu aja gampangannya. Jadi kalau secara gampangannya itu dia itu awalnya isim mufrad atau misalkan isim jamak taksir, tapi dia itu yang khusus, yang dia itu tidak menerima tanwin, gitu saja. Tapi di sini di bab sendiri ini kita pelajarin apa itu ismul mamnu saraf dan juga ketentuannya, dan juga beberapa jenis isim mamnu saraf itu ada beberapa macam. Kita baca di sini. Al-faslul tsani. Al-faslul awal itu tadi ya. Al-faslul awal itu ini. Mana? Al-faslul awal. Al-faslul awal benar. Ini ada salah peletakannya nih. Al-babus tsani al-faslul awal alamat i'rab isim. Oke. Terus al-faslul tsani kita pelajari bab tersendiri mengenai mamnu' minas sarf atau isim yang tidak boleh ditanwin, mamnu' minat tanwin. Pada asalnya setiap isim mufrad atau jamak taksir apabila tidak bersambung dengan alif lam atau isim yang lain itu dia ditanwin. Kayak misalkan isim mufrad yang tidak bersambung dengan al adalah at-talib, ya kita buang alnya, jadi kita bacanya talibun, taliban dan talibin. Itu isim mufrad. Terus kalau isim jamak jamak taksir misalkan karya Qasrun itu artinya istana ya, Qasrun, qaf, sha dan ra itu artinya istana, Qasrun. Jamak taksirnya kusurun ala wasni fa'ulun. Jadi awalnya hukum asalnya itu isim mufrad jamak dan jamak taksir itu apabila tidak ada alif lam, apabila tidak bersambung dengan alif lam itu dia bisa ditanwin, Jadi tadi kayak talibun, taliban dan talibin, kusuran dan kusurin. Nah, jadi hukum asalnya itu ditanwin dan dijerkan dengan kasroh, ya seperti yang kita tahu di ini alamat i'rab, tabel alamat i'rab itu tadi. Jadi kalau isim mufrad itu kalau alamat jarnya adalah kasroh, begitu pula isim jamak taksir alamat jarnya juga kita lihat di sini juga menggunakan kasroh, ya dhammah fathah kasroh, mirip atau sama persis, bukan mirip, sama. Ya, jadi itu adalah hukum awalnya. Hukum awal kalau isim mufrad dan jamak taksir itu hukum asalnya itu ya dia bisa ditanwin
dan juga dia itu alamat jarnya itu menggunakan kasroh. Baik. Namun akan tetapi ada isim yang tidak boleh ditanwin atau mamnu yang lebih kita kenal lebih masyhur dengan kata mamnu' minas sarf. Dan isim tersebut tidak boleh ditanwin, dan kemudian konsekuensi dari dia tidak ditanwin itu adalah dia dijarkan dengan fathah. Alamat jarnya itu menggunakan fathah. Maka dari itu jadi sebenarnya dia ini ismun mamnu' minas sarf ini gak ada ikhwah. Maksudnya dia itu sebenarnya ya masuknya ke isim mufrad sama atau enggak isim jamak taksir. Cuman karena dia tidak ditanwin, tidak boleh ditanwin, maka terus kemudian konsekuensi gara-gara dia tidak ditanwin itu kan konsekuensinya dia alamat majrurnya menggunakan fathah, seperti yang kita ketahui di tabel kemarin. Rafa'nya dhammah, nasabnya tetap fathah, terus baru kasrahnya menggunakan fathah. Baik. Maka dari itu karena dia alamat kasrahnya, alamat jarnya menggunakan fathah, maka dia dijadikan satu jenis isim tersendiri. Tapi ya sejatinya dia ini cuman asalnya itu adalah isim mufrad atau isim jamak taksir, nggak jauh beda. Baik. Setelah kita mengetahui apa asal usul dari isim mamnu minas sarf itu kayak gimana, apa namanya, kok bisa terbuat itu, kok bisa tidak ditanwin itu gimana, dan dia itu asalnya seperti apa. Kemudian sekarang kita itu mempelajari macam-macam ismun mamnu' minas sarf. Apa saja sih isim yang tidak bisa ditanwin itu apa saja? Baik yang berupa isim mufrad ataupun isim jamak taksir ya pastinya. Ya apa saja sih yang nggak bisa ditanwin itu? Yang pertama adalah nama wanita, al-alamul muannas bahasa Arabnya. Nama wanita yang lebih dari 3 huruf mutlakon. Ya, jadi semua nama wanita yang dia itu terdiri dari lebih dari 3 huruf ya, terdiri dari lebih dari 3 huruf. Gimana cara ngomongnya? Ya terdiri dari lebih dari 3 huruf maksudnya. Kalau 3 huruf nggak masuk ya. Misalkan kayak yang 3 huruf itu hindun, maka dia nggak mamnu minas sarf, dia bisa ditanwin hindun, hindan, hindin. Atau misalkan Sa'dun itu ada yang nama cewek, ada Sa'dun namanya. Dan Sa'din bisa ditanwin juga karena dia terdiri dari tiga huruf. Akan tetapi kalau nama wanita dan dia lebih dari 3 huruf, jadi 3 huruf nggak masuk. Lebih dari 3 huruf, misalkan 4 huruf, itu dia otomatis atau mutlakon itu tidak bisa ditanwin, dan dia masuk bagian dari ismun mamnu' minat tanwin atau mamnu' minas sarf. Misalkan di sini contohnya adalah Zainab, Zainabu, Zainabah, terus kasrahnya juga Zainabah, bukan Zainabi. Kasrahnya juga misalkan marartu bi Zainabah atau Khadijah, marartu bi Khadijata. Fatimah, misalkan ra'aitu Fatimata berarti marartu bi Fatimata. Aisyah, Su'ad, Zahrah, dan lain sebagainya, Maimunah dan lain sebagainya. Itu pokoknya nama wanita yang lebih dari 3 huruf itu masuknya yang ini mamnu minas sarf. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, itu laki-laki yang berakhiran dengan ta'un marbutah, atau yang bisa kita kenal itu ta marbutah itu sebagai alamat ta'nis ya di isim, yang ada di isim. Tapi ada beberapa isim mudzakkar, nama laki-laki yang dia itu menggunakan ta marbutah, tapi dia tetap disebut dengan isim mudzakkar walaupun ada ta marbutahnya. Baik. Contohnya di sini ada Hamzah, Muawiyah, Usamah, Talhah, siapa lagi? Ya seperti itu. Jadi itu tidak bisa ditanwin. Dan konsekuensi karena tidak bisa ditanwin tadi, dia dijarkan dengan fathah. Diingat-ingat, alamat jarnya itu menggunakan fathah, bukan kasroh. Baik. Terus di sini lanjut nomor 3, nama yang tidak diambil dari bahasa Arab atau kita kenal dengan nama ajami.
nama-nama yang bukan dari Arab, misalkan kayak ini Ibrahim, Yakub, Idris, ini tuh bukan dari Arab ikhwan sebenarnya. Walaupun seakan-akan kita taunya itu dari Arab, tapi sebenarnya ini bukan dari Arab. Ibrahim itu berarti dari mana? Babylon, Mesir. Yakub juga Bani Israel juga kan ya. Idris nama teman kita ada yang nama Idris juga. Itu bukan ajami, jadi dia tidak bisa ditanwin. Atau misalkan Musa bukan tuh. siapa? Musa. Musa, dia masuknya bukan mamnu min as-sarf lagi, dia masuknya ke ini. Kalau Musa isim maksur, ya enggak, akhirnya kan alif. Musa, Isa. Ya dia ajam, dia benar untuk mengatakan kalau ajam atau Mesir kan bukan dari Arab, dia benar. Cuman dia masuknya bukan ke mamnu min as-sarf lagi, dia masuknya ke isim isim maksur. Musa, Isa. Zakaria juga masuk ke isim maksur juga. Kurang lebih itulah. Itu nama-nama orang Inggris mungkin, Alex, Leonardo dan lain sebagainya. Tulisannya gimana tuh Alex? Alex, alif, lam, ya, habis itu kaf terus s, terus sin, kurang lebih kayak gitu mungkin ya, karena juga nggak tahu. Alex jadinya. Tapi walau alam, mana juga nggak pernah nemu kata bahasa Arab yang namanya dari orang mana. Teman-teman anak yang Arabi, maksudnya yang keturunan Arab itu juga nama-namanya Ishak juga masuk ya. Ishak itu juga masuk ke sini, ke ajami. Ishak, siapa, Rohit, ya nama-nama Arab biasa lah, nggak ada yang namanya Alex juga. Dari dengan alif dan nun, contohnya kayak ini: Marwan, Utsman, Sulaiman, Affan, Sofwan, dan lain sebagainya. Itu dia berakhiran dengan alif dan nun, maka dia tidak bisa ditanwin juga. Terus yang kelima, ini rata-rata nama ya, rata-rata memang nama, jenis-jenis nama yang dipakai untuk menamai maksudnya. Nama yang ikut wazan fiil, maksudnya gimana? Ya coba kita lihat contohnya ya. Ahmad, Yazid, dan Yathrib. Yazid itu kayak kalau kita kalau kita lihat-lihat ya, itu dia fiil sebenarnya. Zada yazidu ziyadatan. Ya, zada yazidu artinya menambahkan kan. Rabbi zidni ilma. Jadi dia terbuat dari fiil mudhari dari zada yazidu. Ahmad begitu pula, Ahmad itu dia terbuat dari fiil. Kalau kita perhatikan ya, hamida yahmadu. Habis itu yahmadu kalau kita tasrif ke bawah sampai domir ana, jadinya ahmadu. Ya ketemu kan, jadi nama Ahmadu itu sebenarnya fiil mudhari dari hamida yahmadu, terus kemudian diganti ke domir ana jadinya ahmadu. Maka dia juga masuk ke isim mamnu min as-sarf karena terbuat dari atau ikut wazan fiil. Yathrib juga saroba yathribu, tapi kalau saroba itu artinya kurang tahu anak artinya apa saroba. Kalau syaroba atau syariba itu artinya minum. Tapi syariba mudhari'nya yasrobu bukan yasribu. Yasrib ini kurang tahu apa artinya. Tapi yang penting itu dia ngikut wazan fiil mudhari. Tahu siapa lagi ya? Kurang tahu kalau yang ikut wazan fiil itu. Ya Yazid, Ahmad, sama Yasrib ini. Terus yang keenam, nama yang ikut wazan fu'alu. Nama yang ikut wazan fu'alu. Jadi kayak misalkan di sini contohnya Umaru, Mudoru, Zuhalu. Jadi Umaru itu dia mamnu min as-sarf juga karena dia ngikut wazan fu'alu. Jadi kalau kita perhatikan ainnya berharokat dhammah, mimnya berharokat fathah, dan ro-nya berharokat dhammah juga. Ngikut wazan ini persis, fu'alu, Zuhalu, Mudoru. Ya gitu yang dimaksud dengan wazan fu'alu ya.
maksud dari wazan itu ya ini antum perhatikan harokatnya ini. Taib. Sifat yang ikut wazan fa'lan, atasyan, ini sempat kita singgung kemarin di pelajaran apa ya ini, pelajaran tanda manas ya, pelajaran alamat manas ini sempat kita singgung. Atasyan, sakron, wadban, jauhan, terus ya jauhan ini anak kemarin anak sebutkannya jauhan, wadban sama atasyan. Kaslan juga bisa, kaslanu, pemalas. Jadi itu ya. Terus nomor 8, sifat yang ikut wazan af'al, isim tafdhil. Akbaru, asbaku, afdalu, akramu, ahmaru, aktsaru, aswaru, dan lain sebagainya. Ya, warna dia itu warna maupun sifat juga sama saja, yang penting ikut wazan af'al itu dia masuk ke ini. Apa namanya, ikhwah? Memenuhi nasarf. Terus yang ke-9 itu hitungan 1 sampai 10 yang ikut wazan fu'al atau maf'al. Misalkan kayak ini. Ya ini artinya sama sebenarnya ya. 1 2 3 4. Cuman apa namanya, ikhwah? Wazannya beda. Ini biasanya ada di ayat inilah. Fankihu matobalakum minan nisa imasna wa thulatha wa ruba'ah. Itu kan di ayat itu, di ayat An-Nisa itu ada pakai wazan itu. Nikahilah dari perempuan yang baik untuk kalian 2 orang perempuan, atau 3 orang atau 4 orang. Jadi adatnya apa namanya, hitungannya pakai wazan ini. Sulasa, roba'a, masna, pakai wazan fu'ala atau maf'al ini. Atau kalau 5 berarti khumasa, khumasu. Kalau 6 berarti sudasu. Terus 7 suba'u, sumanu, tusa'u, usyaru, dan lain sebagainya. Jika antum ikut-ikutin kalau wazan gini nih, ikut-ikutin harokatnya aja. Baik. Wazan itu antum tahu kan wazan itu apa? Wazan itu timbangan yang antum jadikan patokan. Kalau ingin mengikuti itu antum ada patokan ya kan. Kalau mau mengikuti suatu bentuk itu kan harus ada patokannya. Atau cetakan lah hitungannya, wazan itu cetakan. Biar antum bisa membentuk isim-isim menjadi beberapa jenis. Baik. Oke, yang terakhir itu adalah sighatul muntahal jumu. Apa sih sighatul muntahal jumu itu? Itu jamak taksir yang ikut wazan-wazan berikut ini. Yang pertama ada wazan afa'il. Contohnya afadil atau apa ya, afa'il ini akabir. Akbar jamaknya akabir. Asghar asghir. Akram akarim. Ashraf masair, dan lain sebagainya. Nah, ikut wazan ini afa'il wazannya. Terus yang kedua B mana B? Afa'ilu. Contohnya di sini anashidu. Apa ya kalau ini ini afan, ini belum nemu contoh lain selain ini, selain yang dari sini anashidu. Terus yang C fa'ilu, ini banyak lumayan banyak nih. Rosailu. Terus kawakibu, ini maksudnya juga fa'ilu ya, kawakib. Terus rozail atau sogoir, kabair, itu maksudnya fa'il ini. Kalau fa'alilu ini juga ada ya, D nya bener, D nya kelewatan. D nya ini mafa'il juga banyak ya Pak. Biasanya terdiri dari yang wazannya maf'al. Misalkan kayak maktabun, jamaknya makatibu. Terus madrasatun, jamaknya madarisu ini. Terus maq'adun,
kursi artinya, jamaknya maqaidu. Maghramun artinya utang, jamaknya magharimu, dan lain sebagainya. Yang ikut wazan mafailu. Terus yang fa'alilu, fa'alilu, fa'alilu contohnya asfafiru, jamak dari ausfur, ausfur ya. Usfur itu artinya burung, jenis burung, burung apa namanya, burung usfur, ada burung usfur kayak burung anu itu, burung gereja kayak gitu biasanya, usfur. Terus misalkan ada lagi apa lagi ya yang pakai wazan ini, karosi, kursi, kursiyun, kursiyun, karosiyun. Iya masuk juga, karosi juga masuk sini ya. Antum tahu ya zamannya kursi itu kan karosi, karosiyun itu masuknya ke yang ini, fa'alilu, karosiyun ya benar, fa'alilu. Terus fawailu ini juga banyak, ini biasanya jamak dari wazan fa'il. Misalkan katib jamaknya kawatib, atau jalis jawalis. Terus qaim, qawaim juga bisa. Terus dharib, dawarib juga bisa. Ya itu biasanya kayak ini kan syari dari syawa, apa? Syawari ini dari kata syari mufradnya. Dari wazan fa'il. Nah, jadi wazan-wazan jamak taksir yang ini yang ada 6 ini, afail, afail, fa'ail, mafail, fa'alilu, dan fawailu, ini masuknya ke wazan jamak taksir yang tidak boleh ditanwin atau yang dikenal dengan isim mamnu minas sharf. Jadi ini wazan-wazannya ya. Kalau yang lain di atas tadi kan ya, yang di atas yang 1 sampai 9 ini tuh masuknya mufrad ya. Ya, misalkan ini Marwan, Ahmad, Umar, Atsya sampai bawah sampai nomor 9 ini mufrad masuknya. Tapi kalau yang jamak taksir ini yang poin 10 doang ini. Poin 10, dan itu pun ada pembagiannya, ada apa namanya? Beberapa. Baik, itu saja insyaallah di apa namanya, jenis-jenis isim atau macam-macam dari isim mamnu minas sharf. Baik, kita tulis di papan tulis insyaallah. Ada 10. Ismun mamnu minas sharfi. Ismun minas sharfi atau kita tulis dalam kurung tanwin. Ismun yang tidak boleh ditanwin. Yang pertama adalah tadi apa? Al-alamul mu'annats, al-zaid, enggak. Ini enggak. Al-mutakawwin, al-mutakawwin. Al-alamul mu'annatsul mutakawwin min arba'ati ahrufin fa aksar. Agak panjang yang pertama. Al-alamul mu'annatsu al-mutakawwin min arba'ati ahrufin fa aksar. Nama wanita yang terdiri dari 4 apa namanya, 4 huruf atau lebih. Jadi 3 huruf nggak masuk sini. Terus yang kedua tadi ala-alamu apa namanya, al-alamul mudzakkar. Ini yang tulis dalam bahasa Arab ya. Sekalian latihan. Al-alamul mudzakkar al-mahtum
bitain marbutah. Nama laki-laki yang berakhiran dengan ta marbutah. Al maktum itu berakhiran al maktum, bitain marbutah. Terus yang ketiga, al alamu al ajami. Al alamul ajami ghairul arabi. Nah, terus di sini ghairul arabi, apa sih al-jami itu? Yang selain Arab, nama yang bukan dari Arab. Terus nomor 4, al-alamu al-maktum bi alif wa nun. Nomor 5, al-alamu al-alamul fi'li, gitu kita katakan di sini al-alamul fi'li atau al-mauzun wasnal fi'l. Ini al-alamu al-fi'li, atau kalau kita katakan secara pengertiannya alam yang mengikuti wazan fi'il, al-mauzun wasnal fi'li. Nomor 6, as-sifatu ala wazni apa tadi, af'al. Af'alu. 7, as-sifatu ala wazni apa tadi ya, wah agak lupa ingat. Alamnya juga kurang satu. Sifatu ala wazni fa'lan, al habis itu fa'lanu. Jelasin soal tulisannya nanti, kalau anak pergi apa anak nggak ada di tulis ini biasanya jelas. Nomor 8, anak alamu nama yang ikut wazan ala wazni fu'alu. Kayak tadi umaru, mudaru, fu'alu, 3 huruf saja. Al-alamu mudzakkar pastinya ya. Al-alamu mudzakkar muannas ya. Tapi enggak ada insya Allah muannas yang memakai al-alamu. Tapi seperti jangan-jangan kita tulis di sini, siapa tahu ada nama mudhar untuk muannas mungkin. Jadi kita tulis ala wazni fu'alu, umaru, zuhalu, mudaru. Terus yang ke-9, mana tadi? Oh ini hitungan, al-adadu di sini terus adadu 1 sampai 10. Jadi bilangan 1 sampai 10 ala wazni apa tadi? Ruba, berarti ala wazni ruba'u, ala wazni fu'alu atau ala wazni maf'alu. Kayak
maslasu masna, maslasu marba'u eh, mah mahmasu khamsah ya, mahmasu masdasu dan lain sebagainya. Ini mamnu minas sharaf. Terus yang terakhir itu sighatu muntahal jumu. Baru yang terakhir adalah sighatu muntaha al jumu. Maksudnya apa? Sighatu muntahal jumu adalah sighah jama tafsir, siyagun min jam'it tafsir. Beberapa sighah atau beberapa wazan yang berasal dari jamak taksir, auzan. Di sini kita tulis auzan aja dah. Auzan jam'it taksir. Oke, jadi itu saja. Yang sighah ini ada 4 tadi, ada 6 sih. Afailu, mafailu, fa'alilu sama fawailu. Itu dulu anak hafal itu sighah-sighah ini anak hafal. Dan berfungsi juga untuk membaca kitab. Untuk latihan baca kitab itu berfungsi. Jadi ya kalau bisa untuk hafal, kalau enggak ya enggak apa. Untuk pengetahuan saja. Jadi nanti insya Allah anak, kalau biar lebih gampang antum buat murjiah, anak kirimkan PDF-nya yang kita pelajari ini. Jadi ini saja ya, ada 10 jenis, 10 macam isim yang tidak boleh kena tanwin, yang tidak boleh tanwin. Dan konsekuensinya dari isim yang tidak boleh tanwin itu adalah dia kalau dimajrurkan, maka majrur menggunakan apa namanya ikhwah? Iya, menggunakan apa? Ayo. Menggunakan fathah. Baik. Bentar. Ini cara melihat. Oke, kita absenin sih dulu sebelum keluar. Dan karena waktunya udah habis, jangan keluar dulu, anak absensin. Yang hadir dan selalu hadir. Ahlan pada. Habis itu Fathi sudah tadi. Idris, ahlan. Alwan, insyaallah. Alwan tadi izin kalau nggak salah. Rihal udah, Afif. Ahlan, Afif kok ada 2 Afif? Soalnya Oh, insyaallah. Habis itu Lutfi Lukman always hadir. Alhamdulillah. Razak, insyaallah. Isturajasi dan Danis ya, dan Danis. Kita itu saja yang hadir. Berarti yang nggak hadir ini Dihya ini nggak tahu kenapa, mungkin liburan malas juga ya. Dihya, Faik, Naufal, Muad. Naufal kemarin sempat hadir sih. Muad, Syafiq juga Goib. Oke, sudah yang baik berarti 1, 2, 3, 4, 5 orang. 5 orang yang baik. Kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum ala hudurikum hadal majelis. Wa barakallahu fikum jami'an ayyuhal ikhwah, wa arakum bi khairin insyaallah. Wa dan wa akhirul kalam walhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, syukur. Nah,